metode yang terbaik bisa kita lakukan. Makanya alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali bisa mendapatkan Zoom yang sekaligus 3 dirangkai dalam satu kesatuan. Bagaimana coaching, konseling, terapi bisa kita pahami untuk menghadapi apapun. Oleh karena itu, untuk perubahan yang signifikan, perubahan yang kita inginkan, tentu kita harus memahami hukum perubahan. Awareness, before, kemudian change. Jadi perubahannya seperti apa? Apa sih yang diperlukan untuk mengubah seseorang? Adalah mengubah kesadarannya tentang dirinya. Ini yang telah diajarkan oleh Abraham Maslow. Nah, dalam coaching, ternyata yang paling penting bagi kita sebagai coach itu mampu menangkap kata-kata kunci yang disampaikan oleh orang yang sedang berdialog dengan kita. Bagaimana intonasi dia, ada kata-kata kiasan, mungkin kata unik, kemudian ada kata-kata, kemudian ditambahkan tapi, kata yang diulang. Nah, dalam hal ini coach mengajarkan tentang goal menggunakan SMART goal: spesifik, measurable, achievable, relevant, dan timely. Kemudian coach juga mengajarkan tentang reality. Pertanyaan-pertanyaannya misalkan apa lagi, apa yang Anda rasakan, dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu mengikuti Zoom ini, dikasih contoh-contoh yang sangat jelas. Kemudian coach juga mengajarkan tentang option. Apa alternatif yang dipertimbangkan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan sendiri? Apa ide-ide yang bisa ditemukan untuk mengatasi hambatan? Dan lain banyak lagi pertanyaan yang insya Allah menggugah kebahagiaan. Untuk itu, baik kita ataupun dia perlu memahami 5 hal yang dilakukan di dalam coaching. Bagaimana mapping, bagaimana reframing, kemudian moving, charging, dan sharing. Tentu kalau Bapak Ibu ingin tahu, ikuti Zoom ini saja. Selanjutnya kita juga perlu mengenal tentang kondisi coachingnya, yaitu orang yang kita coaching itu, apakah dia dalam kondisi confused, sedang bingung, need approval, perlu adanya dukungan, need friend to talk. Jadi dia sebetulnya udah tahu tapi perlu ada sharing gitu loh, untuk teman diajak ngobrol sehingga dia menemukan sendiri. Termasuk ketika stuck gitu ya. Dan yang paling repot, terkadang ada yang kita coaching ternyata uncoachable, tidak bisa kita coaching. Nah, itu perlu ada solusi yang lain. Juga bagaimana peran coaching sebagai coach, sebagai mentor, sebagai supporter, sebagai challenger, juga sebagai friend to talk, jadi sebagai teman untuk berdialog. Sebagai coach tentu harus memahami tentang etika coaching ya, bagaimana menjaga kerahasiaan, netralitas, integritas, profesional, dan menghormati coachnya itu. Yang pada akhirnya mudah-mudahan dengan coach yang sudah baik terstruktur dan benar menimbulkan mindset yang sangat luar biasa. Tentu solusi ada pada coach itu sendiri. Jadi sebetulnya dia punya masalah dengan coach. Apa coaching yang sudah kita lakukan? Kita mengajarkan dia, masalahmu sesungguhnya bisa kamu jawab sendiri. Cuman terkadang masalahnya orang nggak tahu bagaimana coaching, maka ikuti Zoom ini. Sekaligus bagaimana kalau dari hasil coach kita itu ada growth mindset. Jadi mindsetnya supaya berkembang gitu loh. Insya Allah dari apa yang dilakukan ini bisa memberikan manfaat buat kita. Rekomendasi saya, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan apa yang terbaik dalam konseling, terapi, juga coaching, ikuti Zoom yang sangat luar biasa ini. Terima kasih kepada LPK Weldon Skills, juga para coach yang memberikan sesuatu sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Mudah-mudahan video ini juga memberikan manfaat kepada siapapun. Dan ini menjadi ladang amal soleh agar kita bersama menjadi ahli surga. Semua yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.